Sekarang ya, jawaban doa datang dalam bentuk sinyal itu. Misal gini, Bapak Ibu lagi seseorang di luar sana sakit. Ya Allah, sembuhin saya. Allah kabulin. Ya Allah, mudahin rezeki saya. Allah kabulin. Ya Allah, mudahin jodoh saya. Allah kabulin. Dari mana saya tahu kalau Allah sudah kabulin? Dalam bentuk sinyal. Begini maksudnya. Malam hari kita sujud, ya Allah sembuhin saya, Allah beriin kesembuhan dan seterusnya. Allah kabulin. Besok kita sudah akan disembuhin nih. Gimana ceritanya? Kalau teman-teman berdoa sama Allah, kalau mau tahu dari mana saya tahu doa saya diijabah sama Allah atau tidak, jawaban ini ada di ceramah saya, judulnya Dahsyatnya Doa. Tapi saya sampaikan sekarang. Jawaban doa itu Bapak Ibu sekalian datang dalam bentuk sinyal. Ya. Ini bahasa saya, seperti sinyal. Sekarang ruangan ini kan nggak ada TV ya. Coba kalau kita tancapin TV, ada anten, ketangkap, ada saluran kan, ada sinyal. Signal, orang Indonesia bilang sinyal. Maklum lah. Yang penting ngerti. Baik. Sekarang ya, jawaban doa datang dalam bentuk sinyal itu. Misal gini, Bapak Ibu lagi seseorang di luar sana sakit. Ya Allah, sembuhin saya. Allah kabulin. Ya Allah, mudahin rezeki saya. Allah kabulin. Ya Allah, mudahin jodoh saya. Allah kabulin. Dari mana saya tahu kalau Allah sudah kabulin? Dalam bentuk sinyal. Begini maksudnya. Malam hari kita sujud, ya Allah sembuhin saya, Allah beriin kesembuhan dan seterusnya. Allah kabulin. Besok kita sudah akan disembuhin nih. Gimana ceritanya? Maka ada satu orang teman datang ke rumah, ngobrol-ngobrol bicara masalah umum. Tiba-tiba kita ngomong masalah penyakit itu. Lalu teman atau kerabat kita bilang, oh setahu saya ada dokter yang bagus di sana. Kita ke dokter itu, konsultasi cocok, resepnya cocok. Orang sini bilang resep juga. Susah nyebutnya. Resep dokter gitu kan. Jadi sekarang kita ke dokter, konsultasi cocok, resepnya cocok, obat yang ditulis cocok. Lalu kita sembuh. Pertanyaannya, dokterkah yang sembuhin kita? Bukan. Allah memberikan kesembuhan kita di alam manusia ini. Karena memang Allah ciptakan kita di alam kita ini ada proses. Misal, Bapak Ibu lagi lapar, ya Allah hilangin lapar saya. Laparnya hilang langsung? Tidak. Proses. Kita dapat orang, kita punya uang, beli makanan, atau kita dikasih makanan, lalu kita kunyah dulu, telan dulu, masuk di perut, diproses di usus, baru laparnya hilang kan? Capek. Tidur dulu. Berapa jam, bangun, baru hilang capeknya. Itu alam kita manusia. Maka jawaban doa seperti alam kita manusia, ada proses. Allah buat itu. Ya Allah mudahin rezeki saya, Allah kabulin. Jangan heran, besok ada yang tawarin mobil misalnya. Ini Bapak, Pak saya mau jual mobil, Bu saya mau jual mobil. Kita nggak ada duit mau beli mobil itu. Tapi pikir baik-baik, siapa yang gerakin orang ini ke saya? Kenapa kok saya yang ditawarin, kenapa bukan orang lain? Itu ada sinyal rezeki. Sebentar ya. Saya telepon teman saya dulu. Telepon, ada yang mau nggak? Ada mobil tahun sekian nih. Oh iya, ada yang mau nyantol. Kita dapat persentase ya, dari penjualan. Rezeki itu. Gitu kan? Tangkap sinyalnya. Itu penting. Orang yang kadang-kadang nyalain, ini saya tidak tahu di sini, tapi kalau di Indonesia kadang-kadang, oh kenapa nggak nikah? Jodoh saya belum datang. Ini dari mana jodoh nggak datang? Berapa banyak orang yang Anda tolak? Hah? Maaf, tolak Indonesia ya. Bukan tolak sini dorong ya. Sama aja. Ada yang pendek datang nggak mau, yang tinggi datang nggak mau, yang gemuk nggak mau, yang kurus nggak mau. Dia yang rewel nih. Dia yang cerewet. Datang yang putih nggak, saya nggak mau. Mau yang agak hitam datang nggak mau. Tapi sinyal Allah datang terus tuh. Nggak ada orang datang sinyal. Sampai ada manusia cacat di Indonesia ada. Gak punya tangan, gak punya kaki, ada istrinya, ada anaknya, ada di Indonesia. Luar biasa itu. Asal tidak cerewet. Masalahnya itu. Berarti jawaban doa itu ada ya, dalam bentuk sinyal. Kita harus peka menangkap itu. Baik. Allah mengatakan lanjutan ayat.
Innal ladzina ta'buduna min dunillah, semua yang kalian sembah selain Allah, la yamlikuna lakum rizqa, mereka nggak punya rezeki buat kalian itu. Fabtagu indallahi rizq, hanya cari rezeki kepada Allah. Wa'buduhu, sembahlah dia, takut sama dia. Washkurulah, ini saksi bahasan kita, dan bersyukur padanya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ilaihi turja'un, kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Ini dalil pertama tentang masalah syukur. Dalil kedua, surah Saba. Surah nomor 34 ayat 15. Surah nomor 34 ayat 15. Saba ini nama lainnya negeri Yaman ya. Negeri Yaman dulu di zaman Ibrahim alaihissalam namanya Saba. Jadi Saba ini membicarakan masalah Yaman. Di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam waktu ada Ratu Balqis, nah itu negeri Saba dikenalnya. Nah surah Saba khusus bicara masalah negeri Yaman. Ini negeri memang sangat subur, sangat luar biasa Allah berikan rezeki. Pernah waktu masa-masa jayahnya Yaman dulu, satu dunia itu tunduk, luar biasa dulu. Allah ceritakan di dalam surah Saba, surah 34 ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Pada kehidupan orang Saba, rumah, kehidupan mereka, tanah mereka, hewan-hewan mereka, semua ada tanda-tanda kebesaran Tuhan kalian. Jannatani ayyamini wa shimal. Kebun-kebun yang lebat di sisi timur dan baratnya. Kata ulama, di timurnya negeri Yaman semua sayur, Pak. Semua jenis sayuran ada. Di sisi timurnya, di sisi baratnya semua buah-buahan ada. Sampai mereka waktu itu menjadi pemasok terbesar di dunia. Waktu masih transportasi masih susah gitu ya. Itu saking besarnya, dan mereka punya bendungan. Orang sini bilang bendungan juga? Hah? Tapi ngerti kan? Alhamdulillah. Mereka punya bendungan namanya Saddul Ma'rib. Bendungan itu untuk nampung air gitu ya, dibuat. Dalam bahasa Arabnya dulu namanya Saddul Ma'rib. Nah, bendungan ini karena Allah berikan mereka ilmu, mereka punya jadi subur. Mereka selalu punya air, gak pernah kehabisan air, menampung air hujan. Nah. Kata Allah, kulu mir rizki rabbikum. Disuruh penduduk negeri Sabah, makan ini, nikmatin. Silakan beli buah-buahan, makan, tanam, silakan. Saya subhanallah pernah masuk ke beberapa kampung, ya, desa di Indonesia. Jauh saya bawa mobil dari Jakarta ke Surabaya. Lewatin perkampungan-perkampungan. Ada orang-orang rumahnya kayu kecil gitu. Di depan rumahnya cocok tanam sedikit cabai, ya. Harusnya cabai juga. Cili, sedikit tomat, ya. Tanam. Cuman ini buah sedikit saja untuk dia petik, dia makan sendiri di rumahnya. Hidup tuh. Sampai saya bilang subhanallah, bagaimana orang-orang ini bisa hidup? Kita di Jakarta ini persaingan luar biasa nih gitu. Sini di depan rumahnya kayu kecil, dia hidup sama istri sama anaknya, cocok tanam, udah makan dari situ. Tinggal tunggu ajal datang, mati masuk surga gitu. Nah, ya, simpel sekali hidup itu sebenarnya. Cuma manusia ini bikin rumit ya. Dia yang cerewet gitu. Kata Allah, kulu min rizki rabbikum, makan, nikmatin tuh, minum. Washkurulah, tapi ingat, syukuri. Ini passwordnya nih. Baldatun tayyibatun rabbun ghafur. Kalau kalian bersyukur, manfaat utamanya baldatun tayyibah. Negeri kalian jadi tayyibah. Tayyibah ini kalau ada makanan, kemudian makanan ini high quality dari sisi rasanya, dari sisi warnanya, sempurna semua, namanya tayyib. Makanan yang tayyib, gitu kan. Dikatakan negeri kalian tayyibah. Tayyibah itu subur luar biasa. Wa rabbun ghafur, dan Tuhan kalian maha pengampun. Kalau kalian buat dosa, dia akan maafkan.